Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Eh, kita akan masuk dalam renungan pagi, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan beri. Hari yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini kami ingin mendengarkan renungan pagi. Berbicaralah dalam kehidupan kami semua, mengurapi kami semua. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Renungan pagi kita hari ini berbicara tentang damai sejahtera. Nah, saudara, damai sejahtera adalah salah satu dari 9 buah roh yang kita sedang pelajari sampai pada hari ini. Saya bacakan lagi Galatia 5 ayat 22-23 bunyinya seperti ini, saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, hari ini sekali lagi kita akan bicara soal damai sejahtera. Dan selama 4 hari ke depan kita akan bicara tentang damai sejahtera, saudara. Setelah sebelumnya kita bicara tentang kesabaran. Nah, saudara, ayat pokok kita diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Bunyinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada ekspresi kata damai sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar ini kita bisa menemukan makna damai dan makna sejahtera. Itu membuktikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa damai sejahtera bukan kata, tetapi sebuah ungkapan. Damai sejahtera adalah ungkapan yang ditemukan dalam Alkitab. Jadi, kebanyakan adanya di Alkitab, saudara. Kita jarang dengar di luar tentang bicara damai sejahtera. Contohnya Yohanes 14 ayat 27 tadi. Dan yang umum digunakan di kalangan orang-orang Kristen di Indonesia, saudara. Ungkapan damai sejahtera sama artinya dengan dalam bahasa Jawa, tentrem rahayu. Jadi bahasa Jawa dan bahasa Indonesia punya kesamaan tentang arti kata damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, bahasa Ibrani dari damai sejahtera adalah shalom, ya saudara, shalom. Dan kemudian bahasa Yunaninya dipakai kata iren atau irene, ya saudara. Damai sejahtera bersumber dari hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan dan dampak dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Menurut pandangan orang dunia, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera atau damai atau sejahtera adalah suatu keadaan atau suatu keadaan atau suasana yang aman. Tidak perang, tidak ada konflik, tidak ada bencana, tidak ada perselisihan, tidak ada masalah. Dan orang dunia juga berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu ada pada uang, saudara. Kebanyakan gitu. Kalau banyak uang kita jadi hidup damai sejahtera gitu, saudara ya. Harta kekayaan, mobil mewah, bahkan lain-lain, rumah megah, popularitas, juga damai sejahtera dengan hal-hal yang nampak dari luar atau yang kasat mata. Jadi damai sejahtera itu orang bisa lihat, katanya orang dunia, wah ini keren nih orang nih, oh ini dia kaya nih, dia pasti hidupnya damai sejahtera seperti itu. Yang eksternal dari yang luar, orang bisa melihat dari yang di luar, saudara. Atau tergantung pada situasi atau kondisi tertentu, saudara. Padahal saya mau bilang seperti ini, semua yang ada di dunia ini hanya semu, saudara. Serba tidak menentu, tidak kekal. Nah, hari ini kita mungkin merasakan damai sejahtera karena kita punya uang banyak, nyaman, aman, gitu ya saudara. Kemudian, dan harta yang berlimpah. Tetapi, ketika uang dan harta kita udah habis, saudara, apakah damai sejahtera itu masih bertahta di hati kita? Ini pertanyaannya, saudara. Kemudian, beda dengan seperti ayat yang kita baca tadi. Beda dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera dari Tuhan itu mengalir dari dalam hati. Internal.
Jadi bukan dari eksternal yang kelihatan, tapi damai sejahtera itu internal, dari dalam hati. Tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, dan sifatnya kekal. Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita diterpa masalah, sekalipun situasi sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang, tetapi hati dipenuhi oleh damai sejahtera. Damai sejahtera bersumber dari hubungan, sekali lagi seperti saya katakan tadi, damai sejahtera bersumber dari hubungan yang karib antara kita dengan Tuhan dan dampak dari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada tertulis di dalam Yesaya 48:18, saudara. Saya bacakan seperti ini. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekali lagi, itu ada di Yesaya 48 ayat yang ke-18. Dengan cara inilah Tuhan kita melimpahkan damai sejahteranya kepada kita. Damai sejahtera dari Tuhan tidak dapat dibeli dan diukur dengan uang atau harta sebesar apapun. Damai sejahtera yang diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah sumber damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami. Damai sejahtera yang keluar dari dasar hati kami, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan itu adalah damai sejahtera yang sesungguhnya tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh harta, kekayaan, dan lain sebagainya, bahkan oleh dunia ini. Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, damai sejahtera itu muncul dan kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kami. Itulah yang kami cari, itulah yang dunia cari, itulah yang orang-orang cari, Tuhan. Kedamaian dan kesejahteraan yang daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami terima firman Allah pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Sehat-sehat terus. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.